Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Maka pada sore hari ini kita berjumpa kembali untuk kemudian melanjutkan pelajaran kita tentang sejarah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, hinggalah sampai kemudian kepada kisah dari perang Bani Nadir. Sebelumnya kita sudah bahas tentang tragedi Bi'ru Ma'unah, atau kemudian sebelumnya tragedi Ar-Raji', dan di antara yang kemudian disebutkan oleh para ulama sejarah bahwasanya sebab terjadinya perang Bani Nadir adalah ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin Umayyah Ad-Damri, sebelumnya di akhir tragedi Bi'ru Ma'unah, mereka berdua dengan sahabat Al-Munzir bin Uqbah bin Amir sedang menggembala kambing ternak di sekitar terjadinya tragedi Bi'ru Ma'unah. Oh ya, silahkan dibuka bukunya halaman 533. Ya, sedikit mengulang bahwasanya sebelumnya terjadi disebutkan Amr bin Umayyah Ad-Damri dengan Al-Munzir bin Uqbah bin Amir sedang menggembala ternak, kemudian menyaksikan akhir dari tragedi Bi'ru Ma'unah. Dibantainya 70 orang sahabat Nabi, para penghafal Al-Quran. Kemudian Al-Munzir bin Uqbah bin Amir bersegera untuk kemudian membalas pembantaian tersebut, dan akhirnya beliau juga meninggal, syahid. Adapun Amr bin Umayyah Ad-Damri ditangkap, dijadikan tawanan, tapi kemudian dilepaskan karena dari Bani Mudor, dan ada ikatan antara orang-orang yang membantai para sahabat tersebut dengan Bani Mudor. Nah, ketika pulang jumpa 2 orang dari Bani Kilab. Tentunya saat itu sahabat Amr bin Umayyah Ad-Damri masih terasa sesak dengan tragedi pembantaian tersebut. Kemudian mengira bahwasanya 2 orang tersebut bagian dari para pengkhianat yang membantai 70 sahabat tadi. Kemudian akhirnya dibunuhlah 2 orang tersebut dari Bani Kilab. Bisa dipahami ya? Dan sekembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya engkau telah membunuh 2 orang yang dilindungi darahnya. Ada perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan kabilah dari 2 orang tersebut, Bani Kilab. Ada perjanjian damai untuk saling melindungi, kemudian dibunuh dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin harus membayar diat. Apa itu diat? Bukan uang aslinya 100 ekor unta yang harus dibayarkan sebagai ganti dari kesalahan yang dilakukan dengan membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Bisa dipahami mungkin? Diat adalah sejumlah harta, bukan uang karena asalnya adalah 100 ekor unta. Asalnya 100 ekor unta. Ketika seorang muslim bunuh muslim dengan sengaja, aslinya maka dibalas dengan kisos, balas bunuh. Dengan sengaja maka balasannya kisos, bunuh.
bisa turun ya dari hukuman balasan pembunuhan kisos menjadi maaf plus diat. Aslinya maaf plus diat, bukan maaf doang. Jadi ketika dimaafkan membayar sejumlah diat yaitu 100 ekor unta. Ada kalanya pembunuhannya mughallaghah, pembunuhannya beneran sengaja, maka diatnya juga berat. 100 ekor unta, 40-nya unta yang hamil. Ini kalau misalkan diatnya mughallaghah. Bisa dipahami sampai sini ya Bapak-bapak. Nah, tapi kalau misalkan seorang muslim bunuh orang kafir, tidak boleh ditegakkan kisos. Enggak boleh muslim ini walaupun dia melakukan kesalahan kemudian dihukum kisos bunuh, enggak boleh. Maka harus membayar diat yaitu 100 ekor unta. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Kemudian karena ini sangat berat 100 ekor unta, dengan kemudian ada beberapa kondisi, kalau misalkan tadi sekilas disebutkan diat mughallaghah 40 ekor untanya itu harus 40-nya itu harus hamil. Ini berat, berarti bukan unta yang masih kecil. Berapa harga satu ekor unta? Maka yang paling kecil yang kemudian boleh dijadikan kurban ya, itu sekitaran harga 25 juta atau lebih, mungkin juga sekitaran 30-an juta, tergantung ya, bisa beda-beda ya, tergantung keadaan masing-masing negara. Ya, di Mesir dengan di Saudi harga untanya berbeda. Nah, kemudian ini yang kemudian dikenal sebagai sebab terjadinya perang Bani Nadir yang ditulis oleh para ulama sejarah. Kita mulai halaman 533, perang Bani Nadir. Maka para ulama sejarah mengatakan terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah. Tidak ditulis di sini, silakan mungkin bisa ditambahi kalau ada pulpen atau pensil. Kita tahu tragedi Bi'ru Ma'unah pada bulan Safar. Ya. Kemudian perang Bani Nadir pada bulan Rabiul Awalnya. Sekarang kita masih pada bulan Safar. Ya, sebentar lagi Rabiul Awal. Tahun 4 Hijriah. Kemudian kita mendapati bahwasanya penulis ingin menyampaikan kembali tentang permusuhan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ya, dulu sebelumnya kita tahu bahwasanya ada pendahulu Yahudi mereka yaitu Bani Qainuqa yang kemudian terusir ya dari kota Madinah karena mereka juga melakukan pelanggaran. Ya, yang terkenal kita tahu kejadian di pasar Bani Qainuqa ketika seorang wanita muslimah yang menggunakan kerudung, kemudian satu riwayat diinjak ujung kerudung belakangnya ya karena pasarnya di tanah, kemudian dia jongkok dan ketika bangun langsung ketarik ya kerudungnya dan terlihat nampak aurat. Di riwayat yang lain dipatok. Ya. Diceritakan sama orang Yahudi dipatok. Kemudian akhirnya terbuka aurat, ada seorang muslim, pemuda muslim yang melihat kejadian tersebut dan ini adalah penistaan terhadap kehormatan seorang muslimah. Dia bangkit dan membunuh si Yahudi dan seketika para pedagang Yahudi yang hadir di pasar Bani Qainuqa karena memang itu adalah pasar Yahudi, maka mengeroyok si pemuda tersebut dan ini awal diusirnya Bani Qainuqa. Ya. Dan di sini Bani Nadir juga sama. Ya, semua orang-orang Yahudi memusuhi Nabi Muhammad SAW. Mereka merasakan kekecewaan yang luar biasa ketika mendapati kenyataan ternyata Nabi terakhir, Nabi yang paling mulia yang digadang-gadang ditunggu-tunggu oleh mereka, berharap
merupakan keturunan Yahudi, ternyata bukan dari keturunan Yahudi. Kita ingat kembali, orang-orang Yahudi mereka berpencar ke penjuru dunia untuk menyambut kedatangan Nabi terakhir. Maka ada satu teori, siapakah orang yang pertama kali mendiami atau menemukan kota Madinah? Ada teori bahwasanya mereka adalah orang-orang Yahudi. Ingat ya, ada teori bahwasanya orang Yahudi yang pertama kali menemukan kota Madinah. Mereka mendapati ciri-ciri kedatangan Nabi terakhir, yaitu di kota Madinah ada 2 harrah, wabirah, wataharah, wabaroh, dan harrah wakim, bebatuan purba dari gunung purba yang warnanya hitam, mengapit satu wilayah yang ditumbuhi pohon kurma, dan itu adalah kota Yasrib. Mereka datang menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak sangka kalau ternyata Nabi tersebut bukan dari kalangan Yahudi. Mereka menunggu, datang jauh-jauh dari Syam, dari Palestina, nyari tempat kedatangan Nabi. Dan kemudian kita ingat kembali ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, sampailah ke Masjid Quba, maka Huyai bin Akhtab, petinggi dari Bani Nadir, kemudian disebutkan bahwasanya Huyai berangkat untuk melihat langsung Nabi Muhammad SAW. Diingat kembali ya. Maka kita jumpa kenyataan bahwasanya ternyata akhirnya kecewa gitu kan. Wah benar, ternyata orang yang disebutkan dengan ciri-ciri yang begitu jelas dalam kitab Taurat, ternyata itu adalah Muhammad dari Quraisy, dari Mekah. Maka mereka kecewa. Pulang dengan wajah letih lesu sebagaimana kemudian diceritakan oleh ibunda Sofia bintu Huyai, oleh istri Nabi Sofia. Saat itu Sofia kemudian kehilangan ayahnya Huyai bin Akhtab dengan pamannya yang mencari tahu langsung, melihat dari kejauhan, gak mau dekat-dekat, ketika Nabi Muhammad SAW hampir sampai kota Madinah, sekitaran di Masjid Quba. Kemudian setelah itu pulang ke Bani Nadir, dan Sofia menceritakan ternyata wajah ayahanda Huyai bin Akhtab lesu, letih, kecewa gitu kan, setelah mendapati kenyataan ternyata Nabi yang terakhir yang dijanjikan beneran adalah Muhammad dari orang-orang dari Quraisy, bukan dari Yahudi. Ini yang kemudian menjadikan orang-orang Yahudi begitu kecewa dan berbalik, yang tadinya menunggu kedatangan Nabi terakhir untuk kemudian berpihak kepada Nabi tersebut, berharap itu adalah keturunan Yahudi, berbalik menjadi musuh. Bisa dipahami ya sampai sini? Kemudian setelah mendapati kenyataan ternyata perang Uhud adalah kemenangan atau seolah kemenangan untuk orang-orang kafir Quraisy, maka orang-orang Yahudi Bani Nadir juga kemudian mulai lancang, mulai berani. Diingat lagi, orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang membunuh Nabi mereka sendiri. Ada kalanya secara langsung, ada kalanya menggunakan tangan orang lain. Contohnya Nabi Yahya menggunakan tangan orang lain memang. Nabi Isa alaihissalam juga menggunakan tangan orang-orang Romawi. Tidak langsung, tapi mereka yang kemudian membocorkan tempat persembunyian teman-temannya atau Hawariyun dari Nabi Isa alaihissalam. Maka kemudian ini menjadi motivasi. Ternyata kaum muslimin kalah. Walaupun bukan kekalahan telak, sudah kita bahas, kalah dari orang-orang kafir Quraisy pada perang Uhud. Maka kemudian ini menjadikan motivasi mereka untuk mulai
menampakkan permusuhan mereka kembali. Sisi yang lain, kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW juga mendapati kekecewaan yang luar biasa, kesedihan dari tragedi Ar-Rajid dan Bi'ru Ma'unah, dibantainya para sahabat. Ternyata muncul pengkhianatan. Maka kemudian tidak terlalu menanggapi hal itu, tapi Nabi Muhammad SAW harus menyelesaikan masalah untuk pembayaran diat 100 ekor unta tadi. Maka Nabi Muhammad SAW bersama beberapa sahabat, disebutkan ada Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, kemudian mendatangi Bani An-Nadir dengan tujuan agar kemudian Bani An-Nadir juga menyerahkan beberapa unta sebagai diat. Jadi patungan diat, karena sesama istilahnya orang-orang yang kemudian membangun perjanjian di kota Madinah di awal kedatangan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Sampai sini bisa mengikuti ya. Ini yang kemudian sering ditulis oleh ahli sejarah, dan ternyata ada yang mengkritisi bahwasanya alasan ini atau cerita kedatangan Nabi untuk meminta Bani Nadir patungan diat, ternyata riwayatnya ada kalanya tidak dituliskan. Ini riwayat siapa dalam kitab hadis. Ketika Ibnu Ishaq dan selainnya ada kalanya hanya menyampaikan saja cerita ini tanpa riwayat. Kemudian kita mengingat kembali metode penulisan buku sejarah berbeda dengan metode penulisan hadis atau kitab yang lain. Ada kalanya yang masyhur itu yang kemudian ditulis, walaupun ternyata itu bahkan tidak disebutkan riwayatnya, dari mana cerita ini berasal. Kemudian dalam buku ini ada keunikan, karena cetakan Rahiqul Makhtum ada beberapa kali terbitannya cetakan. Untuk terjemahan ini adalah cetakan awal, tidak disebutkan riwayatnya. Tapi untuk kemudian buku yang saya pegang, riwayatnya lebih baru, dan kemudian penulis menambahkan riwayat tersebut di akhir kisah. Di sini kan ceritanya ada sekitaran 3 lembar, kemudian selesai. Kemudian lanjut perang Najd, halaman 538. Nah, kalau di buku yang cetakan lebih baru bahasa Arabnya, itu dituliskan riwayatnya. Maka kemudian para ulama sejarah belakangan lebih kemudian condong untuk kemudian mengambil riwayat dari Abu Dawud dan Abdur Razak. Abdur Razak dalam Musannafnya dan Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, maka kemudian membawakan cerita yang sedikit berbeda, tentang awal mula kejadian pengkhianatan Bani Nadir ini. Kita mulai cerita riwayat tersebut. Maka waqad rawa Abu Dawud wa Abdur Razak wa ghairuhuma sababan akhar. Abu Dawud dan Abdur Razak meriwayatkan hadis tentang sebab yang lain tentang peperangan Bani Nadir ini. Wa huwa annahu lamma kanat waqa'a Badr fakatabat kuffar Quraisy ba'da waqa'a Badr ila Yahud. Setelah perang Badar, maka orang-orang Quraisy menulis surat kepada orang-orang Yahudi. Tertulis, innakum ahlul halqa wal husun. Kalian orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang memiliki benteng yang kokoh. Sederhananya seperti itu. Wa innakum latuqatilanna sahibana aw lanaf'alanna kadza wa kadza. Maka kalian harus memerangi sahibana, di sini maksudnya Muhammad. Aw lanaf'alanna kadza wa kadza.
kalau kalian tidak memerangi Muhammad dan teman-temannya, maka kami yang akan melakukan peperangan, yaitu perang melawan kalian orang-orang Yahudi penduduk Madinah. Wala yahulu bainana wa baina khadami nisaikum syai' wa huwal khalail. Dan tidak ada yang menghalangi antara kami dengan gelang-gelang perempuan wanita kalian, ya, ketika kami memerangi Yahudi yang ada di kota Madinah. Bisa dipahami sampai sini? Ini riwayat yang kemudian lebih kuat tentang sebab perang Bani Nadir. Bisa dipahami ya? Jadi orang Quraisy mengirim surat mengancam, kalian perangi Muhammad atau kami perangi kalian, dan kami akan ambil rampas wanita-wanita kalian sebagai budak. Sederhananya seperti itu. Ya. Kemudian melanjutkan ke halaman 533. Ya, kalau mengikuti ya kisah yang lebih masyhur walaupun bahkan tanpa riwayat, ya saya ulangi lagi, bahkan kata para ulama ini tanpa riwayat tentang kisah masyhur ini, tapi kita akan tetap bahas. Maka Nabi Muhammad SAW pada paragraf yang ketiga mendatangi kampung Bani Nadir untuk kemudian meminta patungan atas pembayaran diat. Kemudian setelah datang, orang-orang Yahudi kemudian menjawab, naf'alu ya Abul Qasim. Tidak kemudian menyebut Muhammad ataupun Nabi ataupun Rasul. Mereka masih mengingkari. Ya, kami akan bayar, kami akan bantu patungan diat tersebut, wahai Abul Qasim. Ya, ini kunyahnya Nabi Muhammad SAW. Ingat, putra pertama beliau adalah Qasim, kemudian ya, yang kedua adalah Abdullah, dan setelah menjadi Nabi dan Rasul, kemudian mendapatkan seorang putra bernama Ibrahim. Sekarang duduklah di situ biar kami menyiapkan kebutuhanmu. Ijlis hahuna hatta naqdi hajatak. Kemudian beliau Nabi Muhammad duduk di pinggir tembok salah satu rumah milik dari Yahudi Bani Nadir, menunggu ya harta yang akan dijadikan patungan diat. Ya, beserta beliau ada Abu Bakar, Umar, Ali, dan beberapa sahabat yang lain. Ya, tidak disebutkan berapa banyaknya. Kemudian maka di tempat yang lain, ya di rumah yang lain, orang-orang Yahudi kumpul juga sesama orang Yahudi. Kemudian mereka saling kasak-kusuk dan berunding, sehingga sampailah pada satu kesepakatan, yaitu agar kemudian menjadikan kejadian tersebut hari itu ya sebagai kesempatan mereka untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka kemudian seorang di antara Yahudi mengucapkan, ayyukum ya'khudhu hadhihi ar-ruha wa yas'adu fayalqiha ala ra'sihi yashdakhu biha. Siapakah di antara kalian yang berani mengambil batu besar, di sini sebutnya batu penggilingan, padahal sebenarnya maksudnya batu yang sangat besar, ya, naik ke atas rumah, ya, di sebelah nih ada Nabi Muhammad, naik ke atas rumah kemudian lemparkan ke atas atau supaya mengenai kepala Muhammad hingga remuk kepalanya. Maka kemudian seorang Yahudi bernama, lihat halaman 534 balik. Aku, jawab Amr bin Jihash. Ini bukan Jahash tapi Jihash, salah tulis. Ya, kalau ada pen bisa dibenarkan, dikoreksi. Halaman 534 paragraf yang keduanya. Aku, jawab dari Amr bin Jihash, bukan Jahash.
halaman 534 yang di atas. Ya, kemudian ada seorang Yahudi yang lain, Salam bin Mishkam, kemudian membantah rencana tersebut. Demi Allah, Muhammad pasti akan diberitahu tentang apa yang hendak kalian lakukan. Di samping hal ini merupakan pelanggaran perjanjian antara kita dan dia. Siapa Salam bin Mishkan? Ini suami pertama dari ibunda Safiyah bintu Huyai. Walaupun diceritakan hanya menikah sebentar doang. Ya, baru menikah, tidak berselang lama langsung diceraikan. Kemudian Safiyah bintu Huyai menikahi seorang lagi, Kinanah bin Rabi, juga sebentar. Ya. Kemudian setelah perang di Khaybar dan kemudian menjadi tawanan perang, maka Safiyah bintu Huyai menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjut, kemudian ketika mereka berembuk, kemudian malaikat Jibril diperintahkan untuk memberi kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang rencana tipu daya yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Sehingga seketika Nabi kemudian bangkit dari rumah tersebut dan pergi dari perkampungan Bani Nadir, dari benteng Bani Nadir menuju kota Madinah. Kemudian besoknya Rasulullah SAW mengutus Muhammad bin Maslamah untuk kemudian menemui Bani Nadir dan memberikan ultimatum. Ya. Maka sahabat Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu menyampaikan ultimatum tersebut, yaitu ukhruju minal Madinah wa la tusakinuni biha wa qad ajjaltukum 'ashran faman wajadtu ba'da dzalika biha darabtu unuqah. Tinggalkan Madinah dan jangan hidup bertetangga denganku. Aku memberikan tempo 10 hari. Siapa yang masih aku temui setelah itu, maka aku akan penggal lehernya. Ini ultimatum Nabi Muhammad SAW kepada Bani Nadir. Ya. Sisi yang lain di sini tidak disebut. Oh ya, disebutkan sempat ya. Maka sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali kan tiba-tiba mendapati Nabi menghilang ya, keluar tiba-tiba tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kehilangan Nabi, nunggu lama, kok Nabi enggak balik? Akhirnya mereka kemudian ya mencari Nabi dan mendapati sahabat bertanya tentang Nabi. Oh, saya lihat beliau ya menuju kota Madinah. Akhirnya para sahabat ini pun balik ke kota Madinah dan kemudian besoknya terjadi ultimatum tersebut. Ya, kemudian di sini ya mulai peristiwa yang unik yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, surat Al-Hasyr adalah surat Bani Nadir. Karena surat Al-Hasyr menceritakan tentang Bani Nadir. Ya, kemudian kita persingkat lagi, maka ternyata awalnya Bani Nadir ketika mendapatkan ultimatum tersebut langsung sadar diri dan bersiap untuk meninggalkan kampung mereka, benteng mereka. Nah, ada yang unik. Ketika ternyata dedengkot orang munafik di kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul mengirim utusan kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir, isinya, kuatkan hati kalian, bertahanlah dan jangan tinggalkan rumah kalian karena aku mempunyai 2.000 orang yang siap bergabung bersama kalian ya di rumah benteng kalian. Dan dengan perkataan dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini turun ayat Al-Qur'an surat Al-Hasyr yang ke-11. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum." Jika kalian diusir, kami juga akan pergi bersama kalian dan sekali-kali kami tidak akan patuh kepada seorang untuk menyusahkan kalian. Dan jika kalian diperangi, pasti kami akan membantu kalian. Ini janji
yang disampaikan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Yahudi Bani Nadir. Dan kemudian ayat berikutnya menjelaskan tentang bahwasanya ternyata ciut, ya. Ayat ke-12-nya menceritakan akhirnya mereka meninggalkan Bani Nadir dalam pengepungan kaum muslimin. Lanjut halaman 535, maka sambil menunggu-nunggu bantuan dari Abdullah bin Ubay ini, kemudian ya mereka tetap bertahan di benteng walaupun dikepung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka kemudian mengirim utusan bahwasanya inna la nakhruju min diyarina fasna ma badalaka. Kami tidak akan keluar dari tempat tinggal kami. Silahkan berbuatlah menurut kehendak kalian. Ini keteguhan dari Bani Nadir karena mendapatkan janji bantuan. Ya, walaupun kemudian janji yang kosong, ya, pepesan kosong. Lanjut, kemudian sampailah ketika ternyata Nabi Muhammad SAW terus mengepung dan kemudian bahkan merobohkan pohon-pohon kurma yang ada di sekitar benteng Bani Nadir, karena itu menjadi rintangan untuk pengepungan tersebut. Bahkan Nabi diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membakar pohon-pohon kurma tersebut. Ya. Aslinya mereka kekeh tetap bertahan di benteng dan ada pohon-pohon kurma yang merintangi. Nabi diizinkan Allah Subhanahu wa taala, silahkan baca surat Al-Hasyr. Aslinya enggak boleh untuk kemudian melakukan perusakan. Ya, perangnya kaum muslimin ketika ya menguasai satu wilayah tidak boleh merusak, tidak boleh merobohkan, bahkan gereja pun tidak boleh dihancurkan. Tempat ibadah non-muslim pun tidak boleh dihancurkan. Kita tahu ya banyak sekali ya bukti nyata, apalagi kalau misalkan zaman sekarang kita pergi ke Turki, Hagia Sophia. Ya. Dulunya kan gereja. Kemudian pada zaman kejatuhan kerajaan Turki Utsmani dijadikan museum. Alhamdulillah sekarang sudah jadi masjid lagi, ya. Seperti itu, tidak boleh dihancurkan. Tapi di sini Allah berikan izin untuk menebang pohon-pohon kurma, bahkan membakarnya, dalam rangka agar kemudian orang-orang Bani Nadir ini menyerah. Maka hinggalah kemudian setelah ditebang pohon-pohon tersebut dan dibakar, akhirnya Bani Nadir menyerah tanpa syarat. Dan ini menjadi hukum yang berbeda. Peperangan tidak terjadi. Ya, belum ada duel, belum ada ya peperangan langsung antara seorang sahabat dengan seorang Yahudi ini. Maka kemudian rampasan perang dari Bani Nadir ini menjadi fai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibuka halaman 536. Ya. Karena sampai pada kekalahan tersebut nyata Abdullah bin Ubay bin Salul juga sekutu orang Yahudi yaitu Bani Quraidzah dan ya Bani Ghatafan tidak memberikan bantuan apapun. Maka dijelaskan juga dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya inilah semisal setan yang membujuk manusia untuk melakukan dosa. Kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka. Bahwasanya seperti kelakuan setan, melakukan bujukan agar si manusia kafir, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, setan kemudian mengatakan, sungguhnya aku berlepas diri dari kekafiranmu tersebut. Ya. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk berhati-hati. Ada manusia semisal Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan janji pepesan kosong. Ya, janji-janji, tapi ternyata hanya sebatas janji. Dan inilah orang munafik dan inilah kebiasaan orang jahat.
Ya, ada kaidah mudah, orang baik akan melakukan kebaikan. Orang jahat wajar kalau dia melakukan kejahatan. Kemudian disebutkan bahwasanya pengepungan hanya sekitar 6 hari saja, walaupun ada mengatakan 5 hari. Ya, kemudian orang-orang Bani Nadir memberikan pesan, kami siap untuk meninggalkan kota Madinah. Nahnu nakhruju minal Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian menerima kekalahan tersebut, ya, kemudian memberikan arahan an yakhruju anha binufusihim wa zararihim, boleh keluar dari benteng tersebut diri kalian beserta keluarga, wa anna lahum ma hamalat al-ibil illa silah. Kemudian boleh membawa harta benda sebanyak apapun yang hanya bisa dibawa seekor unta. Adapun senjata tidak boleh dibawa. Silahkan bawa harta, apapun yang kalian bisa bawa. Maka dijumpai ternyata orang-orang Yahudi Bani Nadir ini sampai merobohkan rumah mereka untuk mengambil pintu, jendela, tiang, pokoknya apa saja yang masih bisa diangkut oleh satu ekor unta, semuanya kemudian diangkut. Ya, dan juga kemudian sebagai balasan supaya andai pun ya mereka beneran kalah, tidak menjadikan Nabi Muhammad dan kaum muslimin mendapatkan rumah yang bagus dari rumah-rumah yang mereka tinggalkan. Mereka sengaja hancurkan. Ya, wallah mungkin ini juga jadi kesan untuk kejadian kita ketika melawan Belanda di kota Bandung, ya, Bandung Lautan Api. Ya, sekilas sedikit lagi kemudian diceritakan bahwasanya setelah itu orang-orang Yahudi meninggalkan kota Madinah menuju Syam, dataran tinggi Syam, ada yang kemudian menuju Khaybar, ini ada Huyai bin Akhtab, dan tidak ada yang masuk Islam kecuali 2 orang saja, Yamin bin Amr dan Abu Sa'ad bin Wahab. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan beberapa rampasan perang berupa 50 baju besi, 50 topi baja, 340 bilah pedang. Ya, kemudian Nabi jadikan itu dan harta benda yang lain yang masih tersisa ya, untuk Nabi Muhammad SAW, dan Nabi akhirnya membagikan kepada sahabat-sahabat yang miskin juga sebagai nafkah keluarga Nabi selama persediaan 1 tahun, walaupun kemudian segera habis, ya, tidak sampai 1 tahun. Itulah kemudian perang Bani Nadir. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan silakan untuk kemudian membaca surat Al-Hasyr, dan di sana banyak sekali pelajaran tentang perang Bani Nadir ini. Ya, ada banyak sekali pelajaran ayat-ayat yang menjelaskan tentang langsung kejadian perang Bani Nadir dan hikmah kejadian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.